Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Real Madrid siap mencoba untuk ketiga kalinya membawa Massimiliano Allegri ke Spanyol menurut sebuah laporan. Diario dello Sport melaporkan bahwa Madrid sedang mengevaluasi ide untuk mencoba membawa Allegri ke Santiago Bernabeu untuk ketiga kalinya pada musim panas mendatang. Namun saat ini Allegri masih terikat kontrak bersama Diavolo hingga Juni 2027 dan jelas raksasa Italia tidak akan rela melepas pelatih kepala mereka. Spanyol sangat mengagumi mantan pelatih Livorno itu dan bahkan mereka telah mencoba membawanya 2 kali ke Spanyol pada masa lalu. Florentino Perez tampaknya merasa telah membuat sebuah kesalahan dengan mendatangkan pelatih musim ini, sehingga dia sekarang menginginkan sosok pelatih yang berpengalaman serta karismatik. Allegri bisa menjadi pilihan yang cocok bersama Jurgen Klopp untuk menukangi El Real, karena kedua pelatih telah masuk ke dalam daftar buruan sang presiden selama beberapa tahun terakhir. Nah, klub sekarang memiliki jabatan tinggi di Red Bull Group. Tampaknya Allegri bisa menjadi pilihan paling mungkin pada musim panas mendatang. AC Milan kirim pengintai untuk memantau perkembangan Moiskin lebih dekat menurut sebuah laporan. BMW melaporkan bahwa Milan telah memantau striker Fiorentina yaitu Moiskin dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Italia itu sebelumnya pernah dilatih oleh Massimiliano Allegri. Masa keduanya masih berseragam Juventus dan tampaknya sang pelatih tertarik untuk kembali reuni dengan sang penyerang di San Siro. Saat ini tidak ada negosiasi atau kontak yang sedang berlangsung antar pihak. Hal ini tidak lepas karena Ken yang masih ingin fokus pada Fiorentina saat ini. Nilai pasarnya juga tentu akan meningkat jika ternyata dia mampu menjadi salah satu aktor kunci yang dapat membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Masalah utama saat ini adalah klausul pelepasan di dalam kontrak yang mencapai 62 juta euro dan berlaku hanya dalam waktu tertentu pada Mercato musim panas. Sebelumnya Matteo Moretto juga mengatakan bahwa Allegri tertarik kepada sang penyerang, tetapi para direktur justru fokus pada penandatanganan Gianfilippo Mateta. Pietro Faccioli resmi menandatangani kontrak profesional pertama bersama AC Milan. Diavolo membagikan pengumuman bahwa Faccioli telah menandatangani kontrak profesional dengan menuliskan, AC Milan mengumumkan bahwa Pietro Faccioli telah menandatangani kontrak profesional pertamanya. Kiper yang lahir pada tahun 2009 dan bermain untuk Rossoneri selama 5 musim akan menjadi bagian dari proyek Milan Futuro, sebuah inisiatif yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda. Tulisnya, kiper berusia 17 tahun itu telah bermain sebanyak 9 kali untuk tim U17 musim ini, 4 kali untuk tim U18 dan sekali untuk tim Primavera. Korea adalah kebobolan sebanyak 21 gol dalam 14 pertandingan serta mencetak 2 clean sheet. Faccioli bergabung dengan Mattia Capelletti, Matteo Geroli, Astin Baye, Fabio Pendolfi, Simon Lamantia, Victor Eleto, dan Lorenzo Osola yang lebih dulu telah menandatangani kontrak profesional pertama mereka bersama Milan dalam beberapa bulan terakhir. FIFA bersiaga untuk mengambil tindakan atas permasalahan transfer André ke AC Milan menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pembicaraan antara klub dan transfer André saat ini terhenti karena tidak adanya persetujuan dari Presiden Corinthians. Masalah ini pertama kali muncul pada awal pekan setelah sang pemain selangkah lagi berseragam merah hitam dan sekarang masih belum ada perkembangan lebih lanjut. Kesepakatan pribadi telah tercapai dengan sang pemain dan kedua klub juga telah mencapai kesepakatan. Rossoneri bahkan bersedia membayar 15 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Corinthians hanya memiliki 70% hak ekonomi atas André dan 30% sisanya adalah milik sang pemain itu sendiri. Dengan mendeknya negosiasi ini, Milan semakin dekat untuk mengambil jalan hukum dan mengadukan sikap Corinthians kepada FIFA. Jadi kita tunggu apakah transfer ini akan terjadi atau justru sekali lagi Diavolo kembali kehilangan buruan mereka. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Tangan André ke AC Milan membuat pintu keluar kembali terbuka lebar untuk Yusuf Fofana menurut sebuah laporan. Mercato.com melaporkan bahwa Fofana memiliki beberapa penampilan positif sepanjang musim ini. Beberapa kali penampilannya juga di bawah standar. Kesalahan yang dibuat pada pertandingan melawan Lazio serta kegagalannya dalam memaksimalkan peluang di depan gawang melawan Genoa membuat posisinya mulai tergusur. Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada telah mencapai kesepakatan dengan agen André serta mereka juga telah memiliki dokumen yang telah ditandatangani oleh
Dewan Corinthians. Namun sekarang kesepakatan itu terhenti karena Presiden Omar Stabile tidak memberikan tanda tangannya dan klub Brazil itu justru menaikkan harga sang pemain menjadi 25 juta euro. Jika pada akhirnya kesepakatan tercapai dan Andre resmi berseragam merah hitam, maka pintu keluar untuk Fofana berpotensi terbuka lebar. Namun tampaknya Massimiliano Allegri tidak akan senang jika kehilangan gelandang Prancis itu karena penggantinya dinilai masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Fofana sendiri ingin bertahan di Milan dan dia hanya akan pergi jika ada klub dengan level setara atau tawaran menggiurkan datang untuknya. Sejauh ini Galatasaray dilaporkan masih menjadi tim terdepan yang tertarik. Kemudian ada beberapa minat dari tim Premier League dan Rossoneri hanya akan mendengarkan penawaran tidak kurang dari 30 juta euro. Rafael Leao siap memperpanjang kisah cintanya bersama AC Milan lebih dari 1 dekade menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leao semakin dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak bersama Milan yang akan menggeser tanggal kadaluarsanya dari 2028 menjadi 2030. Dan kabar itu bahkan menjadikan kabar ini sebagai berita utama pada sampul halaman depan. Milan Vice berbicara tentang pengabdian Leao sebagai kisah cinta yang ditakdirkan untuk berlangsung lebih dari 10 tahun. Selain itu, juga ada indikasi kuat yang datang dari Casa Milan dan rombongan penyerang Portugal itu. Bahkan perpanjangan kontrak yang mengikatnya hingga 2030 semakin dekat terjadi. Kesepakatan penuh antara semua pihak sudah semakin dekat. Belum diketahui berapa nominal yang akan diterima sang pemain, tetapi seharusnya tidak akan ada perbedaan signifikan pada gajinya saat ini, sekitar 7 juta euro bersih per musim termasuk bonus. Tidak lepas dari ambang batas gaji yang telah ditetapkan oleh Rossoneri sambil menunggu kembali ke Liga Champions. Matteo Gabbia unggah pesan untuk para penggemar tentang kondisinya setelah jalani operasi. Dalam sebuah unggahan di akun media sosial miliknya, Gabbia mengucapkan terima kasih kepada staf dan keluarga serta menyatakan keinginannya untuk segera kembali bermain. Berikut unggahan dari produk asli Akademi AC Milan itu. Operasinya berjalan dengan sangat baik. Ingin berterima kasih kepada semua orang terdekat saya yang telah mendukung saya selama ini, terutama istri saya yang selalu ada di sisi saya. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Saya meminta maaf tidak bisa berada di lapangan untuk membawa tim selama momen penting ini, tetapi saya akan menjadi penggemar terbesar mereka. Terima kasih khususnya kepada klub dan semua staf medis atas pekerjaan dan profesionalisme mereka yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah dengan cara terbaik. Saya secara khusus ingin berterima kasih kepada Dr. Mazzoni. Terima kasih karena dalam 2 hari ini kamu seperti ayah kedua bagiku dan aku tidak akan pernah melupakannya. Saya akan mencintaimu. Sekarang mari kita fokus pada pemulihan. Sampai jumpa. Forza Milan, sempre. Tulisnya. Konflik internal AC Milan antara Giorgio Furlani dan Iglitare masih terus berlanjut menurut sebuah laporan. Kan pers mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa ada perpecahan yang sedang terjadi di dalam internal Diavolo saat ini. Ini berkaitan dengan pandangan transfer pemain dan manajemen umum tim olahraga yang tampaknya bukanlah hal baru terjadi. Sebelumnya, pada tahun 2013 lalu, Barbara Berlusconi dan Adriano Galliani menjadi yang pertama terjadinya konflik. Kemudian pada era Elio, terjadi konflik yang melibatkan nama-nama seperti Paolo Maldini, Zvonimir Boban dan Leonardo seiring dengan keputusan yang diberlakukan oleh Ivan Gazidis. Meskipun mereka meraih Scudetto pada tahun 2022, Massimiliano Allegri masih tetap diam dan tidak berbicara masalah ini di depan awak media, setidaknya untuk saat ini demi menjaga kondisi tetap kondusif. Meskipun begitu, sang pelatih tetap mengharapkan pemain berkualitas pada musim panas demi memperkuat tim untuk musim depan karena memiliki kompetisi Liga Champions. Vidal Madonnina semakin dekat dan tampaknya Pervis Estupinan akan bermain sejak menit pertama menurut sebuah laporan. News mengutip Sky yang melaporkan bahwa Massimiliano Allegri dan stafnya memilih untuk menjalani sesi latihan ganda bagi skuad agar tetap fokus pada derby della Madonnina yang akan berlangsung pada akhir pekan ini di San Siro. Pelatih harus memutar otak demi menyelesaikan permasalahan besar karena beberapa pilar harus absen pada pertandingan besar itu. Thiago Gimenez dan Ruben Loftus-Cheek akan absen. Kemudian Matteo Gabbia juga terpaksa menepi setelah menjalani operasi untuk menyembuhkan hernia inguinalis yang dideritanya. Kondisi Davide Paratici sendiri masih harus dinilai karena pada pertandingan sebelumnya dia menderita ketegangan di flexor paha kanannya. Beruntung, tes telah menunjukkan bahwa tidak ada robekan atau masalah lebih besar. Kondisinya akan kembali dinilai hari ini dan juga besok untuk menentukan apakah dia tersedia untuk pertandingan melawan Inter atau tidak.